Pernah dengar cerita soal raksasa yang tertidur terus bangun lagi? Nah, di tahun 2025 ini, kayaknya cerita itu kejadian beneran di pasar saham kita. Kita akan kupas tuntas soal kebangkitan raksasa bernama Unilever Indonesia atau yang kita kenal dengan kode saham UNVR. Jadi, apa sih yang terjadi kalau sebuah brand yang udah nempel banget di hidup kita semua, tiba-tiba, boom, bangkit lagi dengan kekuatan penuh? Nah, pertanyaan ini yang bakal kita jawab bareng-bareng, karena yang kita lihat dari UNVR ini bukan lagi sekedar laporan keuangan, tapi sebuah skenario comeback yang luar biasa. Oke, sebelum kita jauh-jauh, kita kenalan dulu sama tokoh utamanya. Dan saya yakin produknya pasti ada di rumah Anda sekarang juga. Bayangin deh, lebih dari 90 tahun, itu lama banget. Unilever Indonesia tuh udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Rinso, Pepsodent, Bango, Royco, sebut aja, pasti kenal kan? Nah, ini dia fondasi kekuatan mereka. Brandnya udah dikenal semua orang. Yuk kita bedah sedikit angkanya. UNVR ini pemain lama loh di bursa dari tahun 82. Bisnis utamanya itu ada dua, tapi lihat deh 73% pendapatannya itu datang dari produk perawatan rumah dan pribadi. Ini nunjukin betapa dominannya mereka di sektor ini. Gila kan? Nah pertanyaannya kan, gimana ceritanya raksasa yang tadinya kayak lagi tidur ini bisa bangkit sekuat ini? Jawabannya ada di strategi transformasi mereka yang punya 3 pilar utama. Yuk kita lihat. Ini dia nih mesinnya. Ada 3 pilar utama. Pertama, mereka genjot inovasi produk, biar brandnya tetap relevan dan kekinian. Kedua, mereka perluas jangkauan. Jadi produknya gampang banget ditemuin di mana-mana, mau itu di warung dekat rumah atau di toko online. Dan yang ketiga, ini penting banget, efisiensi biaya. Jadi pengeluarannya ditekan, biar untungnya makin gede. Simpel kan? Tapi eksekusinya itu yang luar biasa. Dan ini bukan cuma omong kosong atau teori di atas kertas loh, lihat aja buktinya. Lebih dari 85% brand mereka ngeluarin produk baru, jangkauan retailnya nambah 18%. Dan ini yang paling gokil, investasi iklan digitalnya dilipat gandain, ini nunjukin kalau mereka bener-bener serius buat jadi raja pasar lagi. Oke, strateginya udah kita bedah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya gimana? Karena pada akhirnya angka itu nggak bisa bohong kan? Kita mulai dari yang paling kelihatan di layar trading Anda, harga sahamnya. Meroket lebih dari 42% dari awal tahun. Ini bukan sekedar angka naik turun biasa ya, ini tuh sinyal kepercayaan dari pasar. Investor udah mulai yakin lagi nih sama masa depan UNVR. Nah, ini dia puncaknya. Siap-siap ya, laba bersih di kuartal ketiga itu lompat 117%. Wow, ini bukan cuma tumbuh, tapi lari kencen. Angka ini benar-benar bukti nyata kalau strategi efisiensi biaya mereka itu berhasil banget. Oke, jadi kalau kita lihat gambaran besarnya gimana? Gini, laba tahunannya tumbuh sehat di 10,8%. Harga sahamnya terbang 42,63% dan puncaknya laba Q3 meroket 117%. Ini kayak rapor dengan nilai A+. Kesehatan finansialnya kuat banget. Oke, performa perusahaan keren. Laporan keuangannya hijau semua. Tapi sebagai investor, kita pasti nanya, terus buat saya apa untungnya? Nah, ini saatnya kita ngomongin yang paling ditunggu-tunggu, dividen. Dan ini jawabannya. Dividen interim sebesar Rp87 per lembar saham. Mungkin kedengarannya kecil ya per lembarnya, tapi coba lihat totalnya. Perusahaan ini ngegelontorin 3,3 triliun rupiah. Itu uang beneran yang langsung masuk ke kantong pemegang saham. Ini bukti nyata kalau kinerja bagus, investor juga kecipratan. Nah, ini bagian yang paling krusial, jadi tolong dicatat ya tanggal-tanggalnya. Tanggal 12 Desember itu namanya come date. Ini hari terakhir Anda bisa beli sahamnya kalau mau dapat dividen. Lewat dari tanggal itu, yaitu di X-date tanggal 15 Desember, ya mohon maaf Anda nggak akan dapat. Nah, uang dividennya sendiri bakal ditransfer ke rekening Anda tanggal 30 Desember. Jadi jangan sampai salah tanggal ya. Oke, sebelum kita hitung-hitungan, ada satu istilah penting yang perlu kita pahami bareng, dividend yield. Gampangnya gini, ini tuh persentase keuntungan yang Anda dapat dari dividen dibandingin sama harga saham yang Anda beli. Makin tinggi angkanya, ya makin bagus buat kita. Terus, berapa dong yieldnya UNVR kali ini? Nah, kalau dihitung dari harga saham sekarang, kita dapat angka sekitar 3,21%. Angka segini tuh udah lumayan banget loh, bahkan bisa lebih tinggi dari bunga deposito bank pada umumnya. Cukup menarik kan? Oke, kita udah lihat kinerja masa lalunya yang keren, dividennya juga udah jelas. Pertanyaan selanjutnya,
Gimana ke depannya? Apa yang nunggu UNVR di masa depan? Ternyata bukan cuma kita yang optimis. Para analis di pasar modal juga sependapat. Mereka bilang sentimennya positif banget. Mereka yakin kalau kenaikan laba dan efisiensi operasional ini bakal jadi bensin utama yang bikin harga saham UNVR terus naik. Kalau mau lebih konkret lagi, para analis ini bahkan udah pasang target harga. Mereka proyeksikan harga saham UNVR ini bisa nyampe ke rentang 2.700 sampai 3.100 rupiah. Tentu ini cuma prediksi ya, bukan jaminan. Tapi ini nunjukin kalau para profesional di pasar tuh optimis banget. Gimana dari sisi perusahaannya sendiri? Manajemen mereka juga sangat percaya diri mereka bakal lanjutin terus strategi yang udah terbukti berhasil ini. Malah ada rencana besar ke depannya. Mereka mau misahin bisnis es krimnya. Tujuannya apa? Biar Unilever bisa lebih ramping, lebih lincah, dan fokus ke produk-produk inti yang paling cuan. Jadi, dengan strategi yang jitu, angka-angka yang bicara keras, dan pandangan ke depan yang cerah, pertanyaan besarnya adalah, apakah raksasa yang udah berumur 90 tahun ini justru baru memulai babak barunya? Nah, ini pertanyaan menarik yang jawabannya cuma waktu yang bisa kasih tahu.